Kalian udah tahu belum kisah tentang Abu Nawas? Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Abu Nawas atau lengkapnya Abu Al-Nawas Al-Hasan Ibnu Hani Al-Hakami adalah seorang penyair terkenal dari era Abbasiyah yang lahir sekitar tahun 756 Masehi di Ahvaz, Persia yang sekarang menjadi Iran, dan meninggal sekitar tahun 814 Masehi di Baghdad. Dia dikenal karena kecerdasannya, humornya, dan karyanya yang penuh dengan sindiran, cerita jenaka, serta kritik sosial. Berikut adalah gambaran lengkap kisah tentang Abu Nawas. 1. Latar belakang dan kehidupan awal. Abu Nawas lahir dari seorang ayah Arab dan ibu Persia. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, dan ibunya membawanya ke Basra, sebuah kota di Irak yang terkenal dengan pusat kebudayaan dan pendidikan pada waktu itu. Abu Nawas belajar di Basra dan kemudian melanjutkan di Kufah, dua kota penting di Irak. 2. Pendidikan dan karir. Di Basra dan Kufah, Abu Nawas belajar di bawah bimbingan ulama dan penyair terkenal. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu termasuk bahasa Arab, sastra, teologi, dan fikih, yaitu hukum Islam. Keahliannya dalam puisi segera menarik perhatian halayak, dan dia menjadi bagian dari lingkaran intelektual serta seniman di Istana Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. 3. Puisi dan karya. Puisi Abu Nawas mencangkup berbagai tema, dari religius hingga profan. Dia terkenal dengan genre puisi yang disebut khumriyat atau puisi anggur, di mana dia memuji anggur dan kehidupan pesta pora. Selain itu, dia juga menulis puisi cinta, satir, dan qasidah atau puisi panjang. Salah satu aspek menarik dari karyanya adalah kemampuannya untuk menggunakan humor dan satir untuk menyampaikan kritik sosial dan politik. Berikut adalah salah satu contoh puisi yang menggambarkan sifat religius dan introspektif Abu Nawas. Puisi ini berjudul Tobat. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak tahan di neraka. Terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku. Hanya Engkaulah yang kuharap. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau kecewakan harapanku. Sesungguhnya ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku. Jika hanya orang baik yang boleh berharap padamu, lalu kepada siapa para pendosa harus mengadu? Wahai Tuhanku, jika Engkau hanya menerima orang yang bertakwa, lalu bagaimana dengan mereka yang selalu berbuat dosa? Gila, keren banget puisinya Abu Nawas. Buset. Mantap. Lanjut guys ya. Oke, nomor 4. Hubungan dengan Khalifah. Abu Nawas memiliki hubungan yang kompleks dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Di satu sisi, dia adalah penyair istana yang sering menghibur Khalifah dengan kecerdasannya. Di sisi lain, gaya hidupnya yang ekstrentik dan puisinya yang kadang-kadang kontroversial membuatnya beberapa kali dipenjara. Namun Khalifah tetap menghargai bakatnya dan sering memaafkannya. 5. Legenda dan kisah-kisah jenaka. Banyak cerita rakyat dan anekdot yang menggambarkan kecerdasan dan kelicikan Abu Nawas. Salah satu cerita terkenal adalah ketika dia disuruh oleh Harun al-Rasyid untuk memberikan ceramah di masjid. Alih-alih memberikan ceramah biasa, Abu Nawas dengan cerdik menggunakan kesempatan itu untuk menyindir khalifah dan pejabat negara dengan cara yang humoris dan tajam, membuat khalayak tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya dan humornya yang seringkali muncul dalam berbagai kisah jenaka. Berikut adalah kisah lucu yang melibatkan Abu Nawas. 1. Abu Nawas dan Harun al-Rasyid memancing di kolam. Suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid
memanggil Abu Nawas dan berkata bahwa dia ingin melihat Abu Nawas memancing ikan di kolam istana. Abu Nawas yang tahu bahwa kolam tersebut tidak berisi ikan menerima tantangan itu. Abu Nawas membawa pancing dan duduk di tepi kolam, memancing dengan tenang. Beberapa jam berlalu, tetapi tentu saja tidak ada satupun ikan yang tertangkap. Akhirnya Harun al-Rashid yang mengamati dari kejauhan mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan nada mengejek, "Bagaimana hasil tangkapanmu, Abu Nawas?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Sabar yang mulia. Di kolam ini saya sedang memancing untuk menangkap ikan yang tidak terlihat. Sama seperti Anda sedang memerintah sebuah kerajaan yang penuh dengan pejabat yang tak terlihat bekerja." Anjay, gila. Keren, guys. Nomor 2. Abu Nawas dan nasihat bijak. Suatu hari, seorang pria datang kepada Abu Nawas meminta nasihat tentang bagaimana cara menghadapi istrinya yang cerewet. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian memberikan solusi yang unik. "Ambillah sebotol air dan berkumurlah setiap kali istrimu mulai cerewet. Jangan menelannya. Cukup kumur-kumur saja sampai istrimu berhenti berbicara," kata Abu Nawas. Pria itu Pria itu mengikuti nasihat Abu Nawas dan menemukan bahwa nasihat tersebut berhasil. Ketika dia kembali, sorry guys. Ketika dia Nomor 2. Abu Nawas dan nasihat bijak. Suatu hari, seorang pria datang kepada Abu Nawas meminta nasihat tentang bagaimana cara menghadapi istrinya yang cerewet. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian memberikan solusi yang unik. "Ambillah sebotol air dan berkumurlah setiap kali istrimu mulai cerewet. Jangan menelannya. Cukup kumur-kumur saja sampai istrimu berhenti berbicara," kata Abu Nawas. Pria itu mengikuti nasihat Abu Nawas dan menemukan bahwa nasihat tersebut berhasil. Ketika dia kembali untuk berterima kasih, Abu Nawas berkata, "Lihat, kadang-kadang solusi terbaik adalah tetap diam dan bersabar." Buset. 3. Abu Nawas dan uang tersembunyi. Harun al-Rashid yang sering kali penasaran dengan kecerdasan Abu Nawas ingin menguji ketangkasannya. Dia memberi Abu Nawas sekeping dinar dan berkata, "Gunakan uang ini untuk membeli sesuatu yang bisa dimakan, diminum, dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh." Abu Nawas pergi ke pasar dan kembali dengan membawa semangka. Dia berkata kepada Harun al-Rashid, "Yang mulia, semangka ini bisa dimakan buahnya, bisa diminum sarinya, dan kulitnya bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh." Khalifah kagum dengan kepandaian Abu Nawas yang selalu bisa menemukan solusi kreatif untuk tantangan yang diberikan. Nomor 4. Abu Nawas dan keledai di masjid. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan dengan keledainya. Saat melewati masjid, dia melihat ada tempat kosong di dalamnya dan berpikir untuk memasukkan keledainya ke dalam masjid. Orang-orang yang melihat hal tersebut marah dan mengusir keledai tersebut. Ketika mereka bertanya, mengapa dia membawa keledai ke masjid? Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Saya berpikir bahwa jika keledai ini mendengarkan khutbah, mungkin dia akan menjadi lebih bijak daripada beberapa orang yang tidak memperhatikan." Anjay, gila, keren. Kisah-kisah ini mencerminkan kepandaian dan humor yang khas dari Abu Nawas, yang menggunakan kecerdasan dan kecerdikan untuk mengatasi berbagai situasi dan memberikan sindiran halus pada masyarakat dan penguasa di zamannya. Gila, keren sih Abu Nawas. Mantap. Nomor 6. Akhir hidup. Meskipun banyak menikmati kehidupan pesta pora, Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang sufi pada akhir hayatnya. Dia dikatakan mengalami pertobatan dan lebih fokus pada kehidupan spiritual. Abu Nawas meninggal di Baghdad dan dikebumikan di sana. Nomor 7. Warisan. Abu Nawas tetap menjadi salah satu penyair yang paling terkenal dan dicintai dalam sastra Arab. Karyanya terus dipelajari dan dinikmati hingga hari ini.
dan namanya sering dikaitkan dengan kecerdasan, humor, dan kritik sosial yang tajam. Banyak kisah tentang dirinya yang masih diceritakan sebagai bagian dari tradisi lisan di dunia Arab dan Persia, membuatnya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton konten ini dari awal sampai akhir. Jikalau kalian suka dengan konten ini, pastinya udah tahu harus ngapain. Terima kasih, sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Bye-bye.